morning, Caleb. How are you today? I hope today you are very well. Okay, Caleb. Before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Ya, Caleb. Kemarin kita materinya sudah sampai kepada bagaimana cara menyajikan sebuah teks eksposisi, ya. Tetapi kemarin masih ada materi yang tertinggal, ya. Teacher belum sempat menjelaskan kepada kalian. Nah, sekarang mari kita buka bukunya di halaman 51, ya. Halaman 51. Nah, teacher sengaja buat videonya untuk pertemuan ini seperti ini karena memang materinya itu berupa teks yang sangat panjang, ya. Jadi teacher sengaja langsung sorot buku teks pelajaran kamu biar lebih jelas, ya. Kalau kamu sudah buka bukunya di halaman 51, nah perhatikan poin B, menyimpulkan isi teks eksposisi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Caleb, bagaimana sih cara kamu menyimpulkan informasi pada sebuah teks eksposisi? Nah, tentu ada hal-hal yang harus kamu lakukan, kan? Ya. Hal utama yang harus kamu lakukan, Caleb, adalah mengidentifikasi informasi penting yang terdapat dalam teks eksposisinya. Jadi caranya kamu harus melakukannya dengan membaca intensif atau membaca dengan seksama, ya. Nah, setelah kamu membaca teks eksposisinya, pasti kamu akan mendapatkan informasinya, ya. Nah, melalui informasi itu kamu dapat menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan melakukan beberapa langkah. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan atau kita tempuh agar kita dapat menyimpulkan isi dari sebuah teks eksposisi, ya. Nah, yang pertama, kita dapat menggunakan pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Nah, biasanya nih, Caleb, pola pengembangan paragraf teks eksposisi ini sangat ditentukan oleh alur pemikiran yang ada di dalamnya, yang ada di dalam teksnya, ya. Jadi berdasarkan teknik pengembangan gagasan utamanya atau gagasan penjelasnya, teks eksposisi itu memiliki beberapa jenis pola pengembangan. Nah, yang pertama polanya adalah pola paragraf umum khusus atau yang kita kenal dengan istilah deduktif, ya. Yang ini, ya, kelihatan kan, pola paragraf umum khusus atau deduktif. Nah, Caleb, biasanya pada paragraf ini biasanya dikembangkan dengan cara memposisikan gagasan utamanya pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf, ya. Jadi maksudnya seperti ini. Gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf, ya, kemudian diikuti oleh beberapa gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelasan ini sama artinya dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi nanti tolong kalian jangan bingung. Gagasan itu apa? Gagasan itu sama dengan kalimat, ya. Kemudian gagasan utama yang tersirat pada kalimat utamanya biasanya ini bersifat umum, ya. Kemudian gagasan utama tadi itu akan dikembangkan lebih lanjut ke beberapa kalimat penjelas, tetapi itu harus disertai dengan fakta, bukti atau contoh-contoh pendukungnya. Nah, contohnya bagaimana, teacher? Contohnya coba kamu perhatikan di halaman 52, ya. Silakan perhatikan bukunya di halaman 52. Maaf ya, Nak. Ya, kelihatan ya. Nah, di halaman 52 di sana sudah ada satu contoh
pola pengembangan paragraf umum ke khusus atau deduktif ya. Nah, yang di bold nih ya, yang di bold dengan tulisan cetak tebal, pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Nah, kenapa dia beda teacher? Kenapa ada teks yang di bold dengan cetak tebal? Kenapa yang lain itu hanya tulisan biasa? Ya, jadi untuk tulisan kalimat yang sudah di bold ini, kalep, ya, inilah yang kita sebut dengan gagasannya tadi. Sementara ini kalimat-kalimat yang tidak di bold, mulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir dalam paragraf ini, inilah yang kita sebut dengan kalimat penjelas atau gagasan penjelasnya. Paham ya kalep? Iya, itu perbedaannya. Kemudian bagaimana dengan pola pengembangan paragraf khusus ke umum atau yang kita kenal dengan istilah induktif? Nah, ini kebalikan dari deduktif. Ya, kalep. Nah, kalau dia paragraf khusus ke umum atau induktif, dia dikembangkan dengan cara menguraikan datanya berupa fakta, bukti atau alasan sebagai gagasan penjelasnya, dan biasanya ini diakhiri dengan kesimpulan yang berisi gagasan utama tetapi dia terdapat pada bagian akhirnya. Perhatikan contohnya nih ya, perhatikan paragrafnya. Kalau kamu perhatikan kalimat yang dicetak tebal itu terdapat di akhir paragrafnya kan, terletak di bagian akhir. Nah, yang di bagian akhir inilah, yang dicetak tebal inilah yang kita sebut dengan gagasan utamanya. Jadi kalau dia pada paragraf khusus ke umum atau induktif, gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Jadi kebalikan dari paragraf umum ke khusus atau deduktif tadi ya, kebalikannya. Paham ya? Bisa ya cara membedakannya kalau. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, paragraf campuran. Kelihatan kan nak? Ya, paragraf campuran. Bagaimana lagi ini teacher dengan pola pengembangan paragraf campuran? Apa perbedaannya dengan pola pengembangan paragraf umum ke khusus dan pola pengembangan paragraf khusus ke umum? Tentu saja perbedaannya ada ya kalep. Oke, teacher akan jelaskan. Kalau pada paragraf campuran, kelihatan kan? Iya. Kalau dia pada paragraf campuran, gagasan utamanya ini biasanya kita letakkan pada kalimat utama. Kalimat utama kan biasanya terletak di awal paragraf ya kalep. Iya. Jadi gagasan utamanya ini kita letakkan di awal paragraf, kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas ya. Jadi kalau dari paragraf campuran ini apa yang bisa kamu lihat perbedaannya dengan yang pola pengembangan pertama dan kedua tadi? Kalau deduktif tadi kan gagasan utamanya terletak di awal. Kalau induktif gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau paragraf campuran, dia gagasan utamanya juga terletak di awal paragraf. Berarti dia sama dengan pola pengembangan yang pertama atau deduktif. Iya kan? Iya, tetapi ada tetapinya ya kalep. Setelah gagasan utamanya terletak di awal paragraf, kan dia diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas kembali, ya kan? Iya. Tetapi kalau dia di paragraf campuran, gagasan utamanya tadi itu akan ditegaskan kembali di akhir paragrafnya. Jadi ada dua kali, ya. Gagasan utamanya itu ada dua kali kalau dia dalam paragraf campuran. Yang pertama tadi di awal, kemudian ditegaskan kembali di akhir paragrafnya. Nah, coba perhatikan contohnya, nah.
Nih, kamu bisa lihat yang dicetak tebal ya. Ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Nah, ini merupakan gagasan utamanya yang terletak di awal paragraf. Kemudian dia diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Masuk ke kalimat kedua, kalimat ketiga. Kemudian di kalimat keempat atau di bagian akhir dari paragraf ini, ya, gagasan utama yang ada di awal paragraf tadi, dia muncul lagi di akhir paragraf dalam bentuk penegasan ulang. Ya, ini dia. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atau atas ide-ide yang mendasarinya. Jelas ya perbedaannya, Caleb? Ya, jadi perbedaannya dengan deduktif, kalau dia di paragraf campuran, gagasan utamanya itu ditegaskan kembali di akhir paragraf. Oke, Caleb? Bisa ya dipahami? Ya, bisa. Kemudian, bagaimana teacher caranya menyimpulkan isi teks eksposisi? Langkah-langkahnya juga ada ya, Nak. Yang pertama, kamu harus memperhatikan judul teksnya. Yang ini, ya. Seperti yang kita ketahui ya, kalau judul berarti dia mewakili isi paragrafnya. Biasanya kan kalau kamu membaca sebuah teks, hanya dengan membaca judulnya saja, kamu dapat menangkap atau memiliki gambaran kira-kira bukunya ini atau teksnya ini akan membahas apa ya. Ya kan? Semuanya itu dapat kita lihat dari judul. Jadi, ketika kamu ingin menyimpulkan sebuah teks eksposisi, kamu harus perhatikan baik-baik judul teksnya. Ya, karena judul dalam sebuah teks itu merupakan gambaran dari isi teksnya. Kemudian yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Nah, kalau di dalam sebuah teks eksposisi, di dalam setiap paragraf itu pasti memiliki satu gagasan utama dan biasanya itu terletak di awal paragraf. Nah, tadi kita kenal dengan istilah deduktif. Kalau dia di akhir paragraf, kita kenal dengan istilah induktif. Tetapi kalau dia berada di awal dan di akhir berupa penegasan ulang, maka kita sebut dengan paragraf campuran. Ya, tadi kan kita sudah bahas. Ya, teknik pola pengembangan paragrafnya ada 3. Yang pertama tadi deduktif, yang kedua induktif, dan yang terakhir adalah campuran. Ya, jadi kalian harus menemukan atau mencari gagasan utama dari setiap paragrafnya. Kemudian setelah kalian menemukan setiap gagasan utama dari setiap paragrafnya, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus merangkai setiap gagasan utama yang tadi menjadi sebuah kalimat yang ringkas dan sederhana. Tetapi ingat, tidak boleh mengubah makna atau isi dari teksnya. Kamu bisa merubah kata-katanya, tetapi kamu tidak boleh mengubah makna atau isi dari teksnya. Paham ya, Caleb? Ya. Nah, di bawahnya itu juga sudah lengkap ya, Nak. Kalau kamu perhatikan, di sana ada sebuah contoh teks eksposisi. Di sana juga sudah jelas judul itu yang mana, kalimat utamanya yang mana dari setiap paragraf, itu semua sudah jelas di buku kamu. Judulnya nih, UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Nah, ini adalah judul teks eksposisinya. Kemudian di teks eksposisi ini ada berapa paragraf? Kita hitung sama-sama ya, kalau 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Berarti dia ada 5 paragraf. Lalu kita akan menentukan kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Ingat, setiap kalimat utama pada umumnya memang terletak di awal paragraf ya, pada umumnya. Tapi tidak semua, ada yang di awal, di akhir, dan ada yang di awal dan di akhir. Kalau kamu perhatikan di paragraf pertama,
kalimat utamanya itu terletak di awal. Ini yang dicetak tebal ya. Ini yang teacher tandain. Kemudian kita masuk ke paragraf kedua. Kalimat utamanya juga terletak di awal. Nih yang sudah dicetak tebal. Kalimat paragraf ketiga juga terletak di awal paragraf. Ya kan? Ya. Kemudian kita masuk ke paragraf keempat. Juga terletak di awal paragraf ya. Ya. Kemudian untuk nggak kelihatan ya. Ya. Kemudian untuk paragraf kelima. Kalau di paragraf kelima ini kamu perhatikan dia bukan termasuk ke dalam pola pengembangan paragraf campuran ya. Kalau kenapa? Karena dia kalimat utamanya atau gagasan utamanya dia hanya ada di akhir. Nah, untuk paragraf terakhir ini berarti dia termasuk ke dalam pola pengembangan paragraf yang mana, Kaleb? Nah, kalau kamu perhatikan kan yang dicetak tebal ini terdapat pada kalimat akhir kan? Terdapat di bagian akhir paragrafnya. Berarti dia termasuk ke dalam pola pengembangan paragraf induktif, ya. Iya, jadi ini bukan pola pengembangan campuran, tetapi dia termasuk ke dalam pola pengembangan induktif. Kalimat utamanya atau gagasan utamanya itu berada di akhir. Ya, paham ya Kaleb? Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nanti tolong dipelajari kembali di rumah, buka bukunya, pelajari kembali. Untuk feedbacknya teacher akan kasih menyusul. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kaleb, see you next time and God bless you. Bye-bye.